Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya hari ini, semoga walaupun cuaca hujan, walaupun cuaca tidak menentu ya, semoga kita itu tetap diberikan kesehatan, dan saya doakan juga semoga kita semuanya sehat ya. Ini doa yang khusus karena banyak yang sakit ya, jadi ya kita selalu berdoa dan kita selalu menjaga kesehatan. Oke, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata hati, membeningkan hati, mentauhidkan hati. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini, maka semangat terus belajar dan terus belajar berbenah jiwa. Karena walaupun jiwa ini ya, walaupun setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita beningkan, kita tata dengan rapi gitu kan, tetap aja waktunya pabalatak, waktunya pas siksak ya pas siksak gitu kan. Dengan adanya berbagai permasalahan hidup, tekanan hidup, musibah, ujian, cobaan, godaan, dan segala apapun gitu kan. Bahkan saya sendiri pun tetap sama gitu kan, namanya godaan, cobaan itu akan terus ada gitu. Kadang-kadang kita merasa sikap kita benar, ternyata dipandang oleh orang yang lebih ahli lagi, ya ternyata saya juga masih banyak celahnya gitu ya. Begitupun juga kita semuanya yang memang seperti itu gitu. Kadang-kadang kita menganggap diri kita benar, kadang-kadang menganggap sikap kita sudah tepat gitu kan, ternyata ada aja celahnya. Nah, makanya kita belajar berbenah jiwa. Nah, makanya kita harus dekat dengan seorang guru. Jadi kita itu banyak ada tempat bertanya gitu kan, banyak hal yang ditanyakan daripada kita nyimpen unek-unek di dalam hati, lebih baik kita bertanya gitu kan. Kekurangan kita itu apa gitu, apa yang harus dihindari, apa aja yang harus dijaga gitu kan. Nah, makanya tetap semua manusia itu tidak luput dari salah dan hilaf, tapi sebaik-sebaiknya manusia itu yang mau memperbaiki diri setiap harinya. Jadi kita belajar berbenah ya. Nah, melanjutkan pelajaran yang kemarin, sinkronitas tentang zikir lisan, zikir kolbi, dan zikir nafas atau zikir 3 in 1 ya, 3 dalam 1 gitu. Jadi 3 zikir kita praktekkan dalam waktu yang sama atau berbarengan atau sekaligus gitu. Nah, itu kan kalau kita istiqomahkan terus-menerus. Nah, hikmah dari zikir 3 in 1 ini, zikir nafas, zikir kolbi, dan zikir lisan ini kalau kita istiqomahkan maka akan menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jangan heran kalau kita lagi berzikir gitu kan, lagi berzikir terus tiba-tiba itu suka menangis gitu, tanpa disadari kita menangis gitu, karena saking ada rasa, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti dari cinta kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibaratnya eh, seefek dari karena Allah juga mencintai kita gitu. Jadi barang siapa, kalau kita mencintai Allah berarti Allah juga mencintai kita gitu. Nah, jadi bukti dari rasa cinta kasih sayang kepada Allah itu
itu kita itu akan juga timbul merasakan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Jadi sikap kita itu menjadi welas asih kepada orang lain gitu, kepada sesama, baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang yang membutuhkan, orang yang seumuran dengan kita, orang yang lebih tua dari kita, kepada orang yang lebih muda dari kita, atau kepada anak-anak gitu. Jadi jiwa kita itu timbul welas asih, yang mana tadinya kita seorang yang temperamental contohnya ya, yang temperamental atau misalkan orang yang pemarah, jadi kita itu lebih lebih melankolis, lebih pragmatis gitu. Yang tadinya punya sikap misalkan apa, bentak-bentak apa gitu, jadi lebih berkurang. Tapi memang itu kadang-kadang karakter, tapi karakter bisa kita rubah sedikit-sedikit dengan ilmu pengetahuan. Artinya kita punya kesadaran jiwa dengan ilmu yang kita pelajari gitu, sehingga ilmu itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan kita istiqomah dalam zikir lisan, zikir nafas, zikir kolbi gitu kan, sampai istiqomah terus dipraktekkan, makanya kita itu akan mudah menangis ya. Mudah menangisnya itu karena hati kita itu semakin lunak gitu. Semakin lunak, semakin sensitif juga, semakin baperan juga, tapi baperan di sini ke hal yang positif gitu. Jadi peka dalam dalam menilai apa ya kesalahan jiwa kita, segera kita perbaiki gitu. Ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita tetap tersinggung, tetap punya rasa sakit hati, tapi di situ langsung kita bercermin diri, oh jangan-jangan memang saya punya sifat seperti itu, kenapa saya masih tersinggung, oh berarti memang ada yang kurang di dalam diri saya, akhirnya kita mau memperbaiki diri gitu. Jadi bukan bedanya dengan orang yang tersinggungan karena berpenyakit hati itu mudah membenci gitu, mudah trauma, mudah memendam rasa dendam, mudah memendam rasa sakit hati, ditimbun bertahun-tahun sehingga menimbulkan kebencian dan kesedihan. Bukan itu. Jadi yang disebut dengan hati yang lunak itu justru karena kita peka mendapatkan suatu sinyal-sinyal nasihat gitu kan untuk jiwa kita, tapi untuk pembenahan jiwa kita gitu, untuk perbaikan diri, perbaikan jiwa, bukan malah larut dalam kesedihan atau larut dalam sakit hati. Itu namanya berpenyakit hati. Jadi baperan karena jiwanya itu masih banyak serakan-serakan sampah energi negatif yang disebabkan oleh trauma ataupun dari celaan orang gitu. Justru sebaliknya, di sini kita kalau semakin banyak dicela orang, semakin kita bersyukur, tapi bersyukur di sini bukan tinggal diam, tetapi untuk perbaikan diri gitu. Itulah hikmah dari dzikir lisan, dzikir nafas, dzikir kolbi. Kalau kita dibarengkan, diistiqomahkan, itu akan menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencintai Allah, Allah pun akan mencintai orang tersebut. Dan sebagai bukti kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita, kita pun akan timbul rasa welas asih atau kasih sayang terhadap sesama manusia. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, kepada alam semesta pun kita tetap memiliki sifat yang welas asih. Yang tadinya kalau nginjek rumput misalkan dom-doman apa gitu ya, kita melangkah di apa di lapangan bola gitu kan, kadang-kadang nginjek aja gitu kan, apalagi ada dom-doman menghalangi, udah peciweuh gitu kan, rese gitu kan, apa namanya, risih gitu karena nempel-nempel di celana atau di kaos kaki juga, jadi kita marah-marah sendiri. Nah kalau kita sudah memiliki rasa welas asih terhadap alam semesta, justru melewati dom-doman yang nempel-nempel di celana kita itu, kita malah minta izin gitu kan, misalkan dondoman gitu, makhluknya Allah gitu kan, ciptaannya Allah, saya mohon maaf udah nginjek kamu, tapi memang tidak ada pilihan lain, kamu harus saya injak karena inilah jalan satu-satunya yang harus saya lewati misalkan. Malah kita minta maaf sama dom-doman itu gitu, sama apa, saya nggak tahu itu dom-doman tuh bahasa Jakarta atau apa ya, itu loh yang rumput, di rumput kalau alang-alang, alang-alang meureun ya, alang-alang gitu. Terus kan ada suka kayak cucuk-cucuk lembut gitu, duri-duri lembut yang suka nempel di celana itu. Nah gitu. Bahkan sama alang-alang pun, sama dom-doman pun, sama rumput pun kita bisa kita ajak bicara gitu, karena
khawatir mungkin mereka juga sebagai makhluk ciptaan Allah juga tersakiti kita injak-injak. Tapi kan apalah daya, karena memang rumput mah memang untuk diinjak kan. Tapi karena kesadaran jiwa kita, karena timbulnya rasa kasih sayang kita terhadap alam semesta, jadi kita pun menginjak pun ada rasa tidak enak gitu. Ada rasa, maksudnya ada rasa menghargai, menghormati, walaupun itu hanya sebatas tumbuhan gitu ya. Nah, itu saja dulu hikmah dari dzikir istiqomah, dzikir 3 in 1 ya, dzikir kolbi, dzikir nafas, dan dzikir lisan, bisa menimbulkan rasa kasih sayang terhadap Allah, terhadap alam semesta, terhadap sesama manusia khususnya ya. Oke, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.